selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sembari menunggu seleksi kompetensi dasar CPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan yang akan dilaksanakan bulan September dan bulan Oktober. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau Q&A dari teman-teman yang penasaran tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Baik, di Badan Pengawas Obat dan Makanan itu ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi pengujian yang tentunya berfungsi untuk menguji sampel obat dan makanan yang beredar maupun yang ingin didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian fungsi yang kedua ada Infokom atau informasi dan komunikasi yang tentunya bertugas untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Yang ketiga ada fungsi pemeriksaan yang tentunya bertugas untuk memeriksa serta memonitoring peredaran obat dan makanan di lapangan atau di market dan tentunya sesuai dengan peraturan atau ketentuan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan untuk fungsi terakhir yang di daerah itu ada fungsi penindakan yang bertugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kegiatan ilegal di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan itulah 4 fungsi yang ada di daerah di UPT atau unit pelaksana tugas di setiap provinsi. Dan ada beberapa fungsi lain yang tidak ada di daerah yaitu di pusat, yakni fungsi standarisasi yang bertugas untuk menilai dokumen atau persyaratan pendaftaran produk obat dan makanan. Fungsi yang paling disukai di Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk saya pribadi itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama ada fungsi pengujian. Kenapa fungsi pengujian? Karena fungsi pengujian itu kerjanya ya kita berurusan dengan alat, kita tidak ribet dengan orang lain tentunya, dan juga fungsi pengujian itu kita bisa mengatur kapan kita kerja, kemudian kita bisa lebih santai serta tentunya banyak waktu luang untuk keluarga dan tentunya untuk diri sendiri. Kemudian fungsi yang paling saya sukai juga di Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah fungsi informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena fungsi informasi dan komunikasi itu merupakan fungsi yang turun lapangan, kemudian biasa juga banyak bertemu dengan orang-orang baru, masyarakat, pelaku usaha, serta pelajar. Tentunya kita banyak bersosialisasi, banyak mendapat ilmu, dan tentunya ketika kita berkunjung ke daerah-daerah, kita bertemu dengan banyak orang, kita juga menikmati banyak kuliner baru, kemudian juga tempat-tempat wisata di masing-masing daerah. Jadi 2 fungsi itu adalah fungsi yang paling saya sukai di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk fungsi yang mungkin bukan dihindari ya, tapi mungkin paling nggak cocok ya, itu adalah fungsi penindakan. Karena mungkin saya orangnya tidak tegaan ya, jadi di fungsi penindakan itu kita betul-betul dituntut untuk membagi perasaan dan profesionalitas. Jadi di lain sisi kita harus tega untuk menyita barang-barang atau menindak pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan, tapi di lain sisi kita mungkin ada rasa kasihan apalagi pelaku usaha, tapi bagaimanapun tugas kita sebagai ASN penegak kebijakan, jadi ya tetap harus melakukan tugas sesuai dengan prosedur. Jadi mungkin itu fungsi yang paling dihindari ya. Jurusan teknologi pangan di Badan POM itu sebenarnya banyak ya peluangnya, bisa di fungsi informasi dan komunikasi, kemudian pengujian juga paling cocok khususnya di laboratorium pangan, kemudian juga di fungsi pemeriksaan khususnya untuk pemeriksaan sarana ataupun produk-produk makanan. Dan selain itu mungkin bisa juga difungsikan di bidang penindakan, tapi biasanya jarang. Kalau di penindakan itu biasanya hukum atau kriminologi, jadi jarang sih sebenarnya. Nah, untuk apoteker sendiri ini merupakan jurusan yang paling mayoritas di Badan POM. Untuk apoteker sendiri itu bisa masuk di semua fungsi ya. Jadi untuk kalian yang pendaftar apoteker ya, jadi jangan khawatir karena kalian bisa kerja sesuai passion masing-masing, dan tentunya banyak opsi buat kalian
mau di fungsi apa, tapi tentunya sesuai dengan keputusan dari atasan. Nah, untuk pertanyaan tentang salary atau gaji atau profit, ini paling banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar, kemudian juga yang DM di Instagram. Untuk salary sendiri ini sebenarnya tergantung dari pangkat golongan, kemudian juga jurusan teman-teman. Tapi untuk S1 itu kisarannya 6 ke atas ya kalau nggak salah, 6 ke atas. Tapi untuk PFM sendiri itu bisa lebih tinggi ya, bisa dicek sendiri sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 35 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan kinerja luar gaji pokok. Jadi bisa teman-teman hitung sendiri. Nah, untuk S1 kisarannya di atas 6 kalau nggak salah ya, tapi untuk D3 mungkin di atas 5. Tapi tergantung juga sih dari profesi atau jurusan dan pangkat golongan teman-teman. Sebenarnya sebelum pendaftaran CPNS dulu, zaman kuliah, pokoknya itu zaman kuliah itu passionnya di mengajar. Jadi pengen sekali menjadi dosen, namun mungkin belum kesampaian untuk lanjut S2 dan sekarang masuk di BPOM. Mungkin masih menjadi pertimbangan. Tapi untuk di BPOM sendiri sudah ada sih sebenarnya, kalau kita passionnya mengajar, bisa menjadi widyaswara atau pemateri atau ibaratnya itu dosen di Badan POM yang biasanya mengajar CPNS yang baru masuk atau orientasi. Nah, itu mungkin jadi pilihan lain. Tapi kalau dipaksa untuk milih satu instansi, pengennya itu di Kemendikbud Dikti kalau nggak salah ya, yang pendidikan itu. Pengennya jadi dosen sih sebenarnya. Nah, untuk di Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat luar biasa apresiasi dan supportnya bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, khususnya yang di luar negeri. Tapi tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari usia, kemudian juga ada tentunya kemampuan bahasa Inggris, dan tentunya minat dari masing-masing ASN ya. Jadi kalau di Badan POM itu sangat difasilitasi dan sangat dibukakan jalan yang sangat-sangat lebar. Jadi buat kalian yang pengen masuk di Badan POM tapi pengen juga melanjutkan pendidikan, jangan khawatir, karena di Badan POM itu sangat terbuka buat kalian yang pengen melanjutkan pendidikan S1 menjadi S2 ataupun menjadi S3. Tentunya akan ada jalan, yang penting kalian sudah berusaha. Untuk tantangan di Badan POM selama saya kerja, mungkin tantangan terbesar saya adalah penempatan kerjanya yang mungkin jauh dari ekspektasi ya. Dimana dulu saya ekspektasinya kerja di Sulawesi Tenggara, tapi ternyata karena tesnya juga per zona, jadi dapatnya di Sulawesi Tengah. Tapi alhamdulillah masih di satu pulau Sulawesi ya, jadi tidak terlalu jauh. Dan mungkin itu sih tantangannya, jauh dari keluarga dan harus mandiri. Tapi tentunya ada nilai positif, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya baru, dan tentunya experience baru ya. Keuntungan kerja di Badan POM itu banyak sekali ya. Mulai dari program-program kursus, kemudian juga peningkatan skill bagi pegawai-pegawainya sangat banyak ya. Kemudian apresiasi bagi pegawai-pegawai yang berprestasi, yang inovatif, sangat-sangat luar biasa apresiasi dari Badan POM itu sendiri. Kemudian kita juga sangat dibukakan jalan untuk berinovasi, dan tentunya di Badan POM itu salah satu instansi yang sangat mendukung kita untuk mengembangkan diri di organisasi intra Badan POM sendiri ataupun di luar. Jadi sangat mendukung dan sangat bagus, khususnya buat saya yang suka berorganisasi. Saya bisa tetap berorganisasi di luar, dan tentunya saya juga dibukakan jalan untuk tahu banyak organisasi yang berkaitan dengan Badan POM, dan tentunya sangat mendukung nanti di pekerjaan
saya sebagai ASN di Badan POM itu sendiri. Jadi mungkin itu privilege ya yang bisa kita peroleh, dan tentunya pekerjaan di Badan POM itu sendiri sangat asik. Selain kita bekerja di kantor, kita juga bekerja di lapangan yang tentunya kita tidak akan cepat bosan. Baik, mungkin itu saja 10 Q&A yang bisa kita jawab dan kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga tentunya bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi pertimbangan dan juga menjadi hal baru buat yang ingin tahu atau penasaran tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salam sukses dan salam sehat khususnya buat teman-teman yang sementara berjuang di CPNS tahun 2021 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada Q&A selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.